مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Bait Ibu Ain beserta keluarga. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh majelis taklim. Kemudian yang saya muliakan, saya hormati wanita Majelis Sabilul Huda dan WIA Provinsi Kota. Ada Ustazah Fauzia, kemudian Ibu Sar, panjang umur, sehat afiat, dan seluruh para habaib Al-Walid Al-Habib Kamil As-Sagaf, Habib Alwi Al-Bar, Al-Habib Abdul Bari As-Sagaf, wa hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah dibacakan Maulid Ad-Dibai yang ditulis oleh ulama ahli hadis, ahli sejarah, asal dari kota Zabid di Yaman, bernama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau ini ulama abad kisaran 8 sampai 9 Hijriah, 8 atau 9 Hijriah. Nah, kota Zabid dulu Nabi doakan secara khusus, barakallah fi Zabid. Ya, diriwayatkan oleh Syekh Abdul Razak As-San'ani dalam musnaf beliau, sahabat bernama Abu Musa Al-Ash'ari bersama rombongannya datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu berasal dari kota Zabid, tempat pengarang kitab Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai Asy-Syaiba. Kemudian Nabi bertanya, min aina ji'tum? Kalian datang dari mana? Mereka mengatakan, kami dari Zabid. Setelah itu Nabi berdoa, barakallahu fi Zabid, barakallahu fi Zabid, semoga Allah berikan berkah di kota Zabid. Walhamdulillah, apa yang Nabi doakan Allah ijabah. Dari kota Zabid banyak melahirkan ulama-ulama besar sejak dahulu sampai saat ini. Bahkan Mufti Kiai Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas itu belajar cukup lama di kota Zabid. Maka di nama belakang beliau diberikan gelar Az-Zabidi. Nah, itu menunjukkan nama kota Zabid. Itu tempat asalnya pengarang Maulid Ad-Dibai. Sebenarnya beliau nulis kitab Maulid Ad-Dibai bukan untuk umum, nulisnya buat santri. Beliau punya ribat, semacam pesantren. Jadi santri-santrinya itu beliau ngarang kitab ringkasan Sirah Nabawiyah yang nanti dikenal dengan Maulid Ad-Dibai untuk dibacakan di pondok pesantrennya saja. Tapi tadi mungkin buah dari niat yang ikhlas, Allah yang mempopulerkan itu sampai tersebar di berbagai penjuru dunia Islam, dibacakan sampai saat ini sudah ratusan tahun lebih ya, kitab Maulid Ad-Dibai. Di bagian doa itu sangat penting sekali ibu-ibu sekalian. Makanya saya usulkan ibu-ibu juga mempelajari artinya. Doa dalam artinya, maulid juga dalam artinya. Kalau zaman dulu, orang tua-tua dulu, mereka baca maulid gak ada ceramah karena mereka tahu arti. Makanya di beberapa tempat kan masih mempertahankan tradisi tersebut, termasuk di Masjid Muttaqin. Itu dibaca tanpa ceramah. Bagus mempertahankan tradisi itu. Tapi sejarahnya kenapa tidak ada ceramah di waktu dulu? Ya karena yang hadir mereka tahu arti, jadi gak perlu ceramah lagi. Ya, mereka ulama, orang dulu banyak ulama yang paham bahasa Arab. Nah, yang tidak tahu arti ada baiknya itu mempelajari artinya. Boleh mempertahankan tradisi, tidak perlu ceramah, baca maulid saja. Tapi masing-masing pribadi coba mengkaji, mengetahui artinya sehingga masuk ke dalam hati karena tahu arti. Begitu. Jadi bukan hanya baca
tapi tidak tahu makna, itu asarnya sedikit. Ya, asarnya sedikit. Asar itu pengaruh. Di bagian doa itu luar biasa. Beliau, ya, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai di maulidnya itu doakan, ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa rahfatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajil goyim ij'alna min khiyari ummatih, ij'alna min khiyari ummatih, jadikanlah kami sebaik-baiknya umat. Kita sudah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah menjadi pilihan. Kita ini umat terbaik. Bisa dibayangkan ada 124.000 umat mengikuti jumlah para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.000. Yang 25 itu kita hafal karena namanya disebut di dalam Al-Quran dan Allah nyatakan mereka sebagai nabi dan rasul. Kalau rasulnya itu 313, tapi jumlah nabi dan rasul 124.000. Dan dari 124.000 itu umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini adalah orang-orang terbaik. Karena sudah dipilih oleh Allah menjadi umat terbaik. Kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ij'alna min khiyari ummatih wasturna bizail hurmatih wahsyurna godan fi zumratih. Ini paling penting, yaitu meminta agar bisa berkumpul dengan Nabi di yaumil qiyamah. Apa artinya kalau kita sudah hidup di dunia, sudah melakukan banyak amal misalnya, ternyata di yaumil qiyamah tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, itu gak ada artinya. Bahkan Nabi katakan, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamati, celaka bagi orang yang tidak memandang wajahku di hari kiamat. Wajah Nabi mahal, ibu-ibu. Yang bisa memandang orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya kotor gak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah pesankan orang-orang yang selamat di hari kiamat itu orang yang akhlaknya baik, hatinya bersih. Amal sholat 5 waktu wajib, ya itu gak perlu dihitung. Puasa Ramadan wajib, tidak perlu dihitung. Kita sebagai seorang muslim memang harus seperti itu. Tapi kalau mau selamat, Allah nyatakan yang pertama qalbun salim, hati bersih. Ya, di antaranya jangan merasa kita ini adalah sesuatu. Semua ini kita nanti yang Allah nilai bukan dari jabatan kita, bukan dari harta kita, bukan dari pangkat kita. Yang Allah nilai 2, amal kita dan hati kita. Makanya Nabi katakan Allah memandang hati kalian dan amal kalian. Ini yang paling penting. Maka ada wasiat di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Orang yang selamat di hari kiamat adalah orang yang hatinya salim, hatinya selamat. Wahsyurna, kumpulkan kami ya Rabb dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Jadi memandang wajah Nabi itu sudah menjadi tanda dia selamat. Hanya sekedar memandang wajah Nabi, tapi memandang wajah Nabi tidak mudah tadi. Dipilih, ya mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak berdoa minta kepada Allah Ta'ala sebelum meninggal, sebelum kita memandang wajah beliau di yaumil qiyamah, diberikan rizki kita bisa memandang beliau di dunia ini lewat mimpi. Nabi katakan, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqza fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sebenarnya dia melihat aku sebenar-benarnya. Dalam satu riwayat, haqqa ra'ani haqqa. Jadi orang melihat Nabi dalam mimpi itu dia melihat Nabi dengan nyata. Hanya beda alam saja, di alam mimpi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ada ulama Mesir namanya Dr. Fuad Shakir, Allah yarham, sudah meninggal dunia. Dia mengatakan, ya, beliau mengatakan kalau mimpi Nabi sekalipun lihat sendalnya Nabi itu sudah selamat. Belum lihat wajah nih. Yang penting segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang bisa bermimpi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, dalam riwayat disebutkan oleh Anas bin Malik dalam kitab Tafsirul Ahlam, ya, karya Muhammad bin Sirin, man ra'ani fil manami lan yadkhulan nara. Orang yang melihat aku dalam mimpi tidak akan mungkin masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya orang-orang pilihan. Nah, sekalipun yang kita dalam mimpi melihat sendalnya Nabi, bajunya Nabi, rumahnya Nabi, punggungnya Nabi, banyak juga orang-orang soleh itu mereka mimpi melihat Nabi lewat. Gak sempat lihat wajah karena wajahnya terang, bercahaya, jadi gak kelihatan wajahnya. Tapi mereka cukup lihat, oh tadi Nabi berjalan. Itu sudah selamat insyaAllah. Masuk ke dalam hadis, siapa yang melihat aku dalam mimpi, dia tidak akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, orang yang mimpi Nabi ini hatinya bersih, gak bisa, yang kotor gak bisa, ya. Makanya di dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan wahsurna tahta liwaihi, ada dalam, ya, tadi gimana, wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina. Ini lanjutan doa, saya ambil poin-poin penting saja. Wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati. Nah, kemudian bisa terhubung, terkoneksi dengan Nabi, yaitu hidupkan kami ya Allah bisa melaksanakan, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, bi sunnatihi wa ta'atihi, sunnahnya Nabi. Sunnah Nabi ada macam-macam, ada yang berkaitan dengan adab, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Kemudian baca doa diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi, doa masuk kamar mandi. Kemudian ketika cebok baca dalam hati saja, ya, karena di dalam toilet, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahishi. Kemudian keluar juga baca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, yang paling pendek riwayatnya demikian. Itu mengikuti sunnah Nabi dari sisi adab. Kemudian ada juga makan menggunakan 3 jari, kemudian membaca basmalah sebelum makan. Ini kaitannya dengan adab. Bagus ini kalau dihidupkan, dia punya sir, ya. Nabi katakan man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku di saat rusak umatku, maka dia dapat pahala 100 orang syahid fisabilillah. Tapi ada sunnah-sunnah yang besar, sunnah-sunnah yang besar seperti sifat-sifat mulia, akhlak, dermawan. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Kemudian juga ihtimal adza, ya, sabar. Kemudian senyum, ya, suka senyum. Nabi katakan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Wa fi riwayah lah tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi katakan jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun sekadar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang senyum, biwajhin taliq. Ini juga termasuk sunnah-sunnah Nabi dari sisi akhlak al-karimah yang berkaitan dengan muamalah antara sesama manusia. Kemudian dari doa tersebut juga, ya Allahumma ja'alna wa iyyakum mimma yastajibu syafa'ata wa yarju minallahi rahmata wa rahfata. Allahumma bi hurmati hadzal nabil karim wa alihi wa ashabihi salikin ala manhajil qaim ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bi zal hurmatihi wahsyurna ghurran bi zumratihi wa ahyina, tadi lafadznya wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati, itu yang benar, wa ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa amitna. Ini penting juga ibu-ibu, wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi, wafatkan kami
dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad SAW. Wal jama'atih, dan mencintai para sahabat, ahlul bait, dan juga para aulia wassalihin, para ulama aulia wassalihin. Ya, penting sekali cinta ini menjadi permintaan dalam doa, sebab Nabi katakan dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cinta. Dulu ada seseorang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, wahai Rasul, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Bagaimana pendapatmu apabila ada seseorang dia mencintai satu kaum tapi tidak pernah bertemu dengan kaum tersebut? Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Jadi kita minta itu dalam doa Maulid Ad-Dibai luar biasa, wa amitna ala hubbihi wa jama'ati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratih. Ya Allah, berikan lidah kami ini memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saat ini membaca maulid, membaca salawat, itu bagian dari lidah kita, diberikan rizki oleh Allah bisa menyanjung memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratih, dan membela Nabi dengan lidah. Ya, di zaman Rasul itu kan lagi viral syair-syair. Itu orang-orang musyrik, mereka buat syair mencaci maki Nabi, menghina Nabi. Di golongan, di kelompok Rasul, para sahabat, ada juga ahli syair. Mereka membela Nabi, mengklarifikasi dan membela Nabi lewat syair. Di antaranya Hasan bin Thabit. Apa kata Nabi? Uhjuhum ya Hasan, uhjuhum wa ruhul kudus ma'ak. Wahai Hasan, bantah mereka. Syair dibantah dengan syair. Ejekan syair yang digubah oleh orang-orang musyrik, kau bantah, kau bela nabimu dengan syair. Sesungguhnya malaikat Jibril akan bersamamu, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti istidlal dari hadis ini, kalau kita memuji Nabi dengan syair, kita membela Nabi dengan syair, berarti malaikat Jibril juga ada. Karena doa Nabi, Nabi mengatakan, kalau kamu bela dengan syairmu, niscaya malaikat Jibril bersamamu. Jadi kalau kita menyanjung Nabi Muhammad SAW paling minim, ya, hadis yang dinyatakan oleh Nabi, kita bersama malaikat Jibril. Kalau malaikat bersama kita, fadilah utamanya adalah apa? Yastaghfiru lahu. Malaikat itu akan beristighfar kepadanya, memohon ampun dosa. Kalau malaikat doa dan istighfar mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu man yanziluha. Kemudian meminta, ya Allah, masukkanlah surga kami, masukkanlah kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang pertama yang masuk surga adalah Rasul. Wah, di dalam riwayat Imam Baihaqi, ya, karena yang punya surga, Allah ciptakan surga kemudian dikasih ke Nabi. Ibaratnya Nabi katakan, miftahul jannati biyadi, kunci surga itu ada di tanganku. Apa maksudnya? Apakah yang Nabi miliki hanya kunci? Kan tidak. Kita kalau diberikan kunci rumah, itu maknanya adalah kita pemilik rumah. Nabi diberikan kunci surga karena Allah ciptakan surga, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Faidul Qadir itu, jangankan kunci surga, kunci langit itu milik Nabi. Nabi ketika mau tembus ke langit, ada, ya, waktu Mi'raj itu setiap langit ada penjaga pintu malaikat di setiap langit. Mereka tanya, wahai Jibril, kamu bersama siapa? Bersama Nabi Muhammad. Oh, bisa, buka. Ditanya lagi, bersama siapa? Bersama Muhammad Rasulullah SAW. Dibuka sampai puncaknya di pintu surga. Malaikat Jibril ketok pintu surga. Malaikat penjaga surga tanya, wahai Jibril, kamu bersama siapa? Malaikat Jibril mengatakan, saya bersama Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat penjaga pintu surga, bika umirtu an la astaftiha li ahadin illa li gairika illa gairaka, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata malaikat, demi Allah, ini pintu surga Allah perintahkan saya tidak boleh dibukakan kepada siapapun kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini permintaan dalam doa Maulid Ad-Dibai, wa adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yauma yashfa'u lil khalaiki fatarhamaha. Bacaan yang benar fatarhamaha, ya, karena dalam sigot ilmu bahasa Arab, ilmu nahu itu kalau ada kata perintah di awal maka huruf fa menjadi jawaban. Kalau jawaban itu harus dibaca fathah, ya, fatarhamaha, ya. Walaupun di buku biasa ditulis fatarhamuha, ya, tapi yang asoh fatarhamaha, ya, karena ada warham itu kata perintah. Ya Allah, rahmatilah, ya, berikanlah rahmat kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada kami umatnya di hari kiamat agar beliau bisa berikan syafaat kepada kami. Ya. Wa syafaat Rasul SAW adalah penyelamat bagi kita di yaumil kiamah. Ya, kita gak bisa andalkan amal. Kita punya amal, mohon maaf, semua nih kita banyak cacatnya, banyak kurangnya. Ya, makanya kita disunahkan habis sholat baca istighfar 3 kali Nabi ajarkan. Kenapa? Mengistighfarkan kekurangan sholat kita. Habis sholat diajarkan istighfar. Apa hikmahnya? Selepas sholat 5 waktu disunahkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kita membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah 3 kali untuk mengistighfarkan. Mungkin tadi sholat lagi menghadap Allah, pikiran kemana-mana, ada yang ke pasar pikirannya, ada yang ke mall, ada yang ke handphone, ada yang ke sinetron, ada yang ke drama Korea dan lain sebagainya, ke India. Maka istighfar pertama untuk itu, pikiran kami Allah. Tapi Allah tahu kita lemah, Allah kasih obat, kasih cara, itu istighfar. Mungkin juga ada rukun-rukun yang kurang sempurna, ada sunnah-sunnah yang ditinggal dalam solat, maka kita disunnahkan baca istighfar habis solat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu. Ya. Warhamna yauma yashfa'u lil khalaiki fatarhamuha warzuqna ziyaratahu fi kulli sanah, dan berikan kami rizki setiap tahun bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Malik memakruhkan, mengatakan saya ziarah kubur Nabi. Beliau mengatakan, katakan saya ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, saking adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian apa lanjutannya? Warzuqna ziyaratakum fi wa la taj'alna ma'al ghafilina anka wa la anhu qadra sina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'i taubati zunuba. Itu indah sekali doanya Syekh Abdurrahman di bait. Ya. Ya Allah, jangan biarkan seorang pun dari kami yang hadir majlis maulid Nabi Muhammad SAW keluar dari majlis ini masih membawa dosa. Bersihkan seluruhnya. Selepas merayakan ihtifal wa ijtima' maulid Rasul SAW, semua yang hadir dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau mau daerah tempat tinggal ini aman, InsyaAllah gak kena bala, musibah, mau banjir, mau apapun lah. Itu salah satunya adalah membaca maulid Nabi. Allah memberikan garansi khusus. Orang yang menyebut nama Nabi, menghadirkan nama Nabi, itu Allah tidak akan turunkan bala dan azab. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada 2 di dalam Al-Qur'an disebut. Tidak mungkin azab itu turun kalau kalian, di tengah kalian ada Nabi Muhammad. Kalau di masa kita menghadirkan Nabi Muhammad dengan banyak membaca maulid. Itu seakan-akan Nabi itu ada di tengah-tengah kita. Kalau Nabi ada di tengah-tengah kita, insyaallah Allah berikan jaminan tidak akan ada bala yang turun. Dan yang kedua, banyak istighfar. Kata Allah kan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Tidak mungkin Allah mengazab satu kaum sedangkan mereka sedang istighfar. Jadi ada dua opsi. Kalau mau terhindar dari bala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, itu banyak membaca baik salawat, membaca maulid yang berkaitan dengan menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Itu terjauhkan dari bala. Dan yang kedua, banyak istighfar. Ya. Istighfar ini sangat mujarrab dalam daf'ul bala, menolak bala. Ya, karena kita minta ampun sama Allah Ta'ala, memohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada siasat untuk senantiasa bisa ingat Allah. Yang sudah usia 40 tahun ke atas pegang tasbih. Tasbih itu kadang-kadang karena jadi kebiasaan, dia mengingatkan kita untuk zikir. Ya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, orang yang biasa dengan tasbih, sekalipun dia tidak bertasbih, itu hitungan tasbihnya sedang zikir. Karena dia setiap saat menggunakan tasbih tersebut. Ada riwayat, walaupun riwayat ini tidak kuat ya, ni'mal mudzakir as-subha, sebaik-baiknya alat pengingat Allah adalah tasbih. Ada yang menisbat riwayat ini dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi mengingatkan Allah Ta'ala. Ya. Imam Ja'far Shadiq mengatakan as-sawa'iq tusibul mu'mina wa ghairal mu'mini. Petir itu bisa menyambar orang beriman. Petir, kilat, ya, bisa menyambar orang beriman dan orang yang tidak beriman. Tapi wala tusib dzakiran billah. Tapi petir gak bisa menyambar orang yang sedang ingat Allah. Jadi kalau lagi ada petir, jangan teriak, tapi sebut nama Allah. Zikir, ingat kepada Allah Ta'ala, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini beberapa intisari doa di dalam Maulid Ad-Diba itu sangat indah ya. Doanya nih jami' syamil ya. Mencakup semua ya. Minta pada Allah agar bisa bersama Nabi Muhammad SAW, bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian minta juga yang bagian akhir ya, saya potong itu, yaitu minta di hari kiamat berada di bawah panji Nabi Muhammad. Tuh. Wahsyurna tahta liwa'ihi, goda, ya Allah kumpulkan kami di hari kiamat di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia ini bendera banyak tuh, ada bendera partai macam-macam tuh. Ya, ada hijau, ada kuning, ada biru, ada merah, ada hitam. Bendera negara macam-macam. Tapi ketahui bendera yang berkibar di hari kiamat hanya satu bendera, itu bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang ini semuanya selesai di dunia. Gak bisa berkibar lagi di yaumil qiyamah. Tapi satu bendera yang berkibar di yaumil qiyamah adalah liwa'ul hamd namanya, bendera pujian. Itu milik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi katakan dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamati wala fakhar. Saya pemimpin seluruh manusia di hari kiamat, tapi saya tidak bangga, kata Nabi. Semua Nabi Adam dan anak turunannya, mereka berada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad SAW, di yaumil qiyamah, wala fakhar, tapi saya tidak bangga. Abu Abbas Al-Mursi menafsirkan, mentakwilkan hadis tersebut, makna la fakhar itu adalah la fakhar bisyadah, wa innama aftakhiru bil ubudiyyati lillah. Artinya saya tidak bangga di situ, saya tidak bangga jadi pemimpin, tapi saya bangga menjadi hamba Allah. Saya bangga menjadi hamba Allah, kata dia. Jadi maksud daripada wala fakhar ditafsirkan oleh Abu Abbas Al-Mursi, seorang sufi ya, tarekah Saziliyah, mengatakan, aku tidak bangga menjadi pemimpin, tapi aku Nabi Muhammad bangga menjadi hambanya Allah. Hamba Allah itu gelar tertinggi. Kita semua mengaku hamba Allah, semua. Tapi belum tentu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Walaupun kita disuruh prasangka baik, kita sudah maksimal dalam taat, insya Allah Allah akan sayangi kita. Kita gak boleh seuzon sama Allah ya. Apalagi mau meninggal dunia, ibu-ibu ketika mau meninggal dunia jangan ada suuzon kepada Allah. Itu wasiat terakhir Nabi sebelum beliau wafat. Berarti penting karena wasiat. Nabi mengatakan, wala yamutanna ahadukum illa wa huwa an yuhsina dhanna billah. Kata Nabi, berikan wasiat, jangan seorang di antara kalian meninggal dunia dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah.
Kata Nabi, jangan. Kenapa? Karena ana inda dhanni 'abdi bi, saya berdasarkan prasangka hamba saya kepada saya. Jadi kalau mau meninggal, kita prasangka baik bahwa Allah telah mengampuni dosa kita dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu harus ditanamkan menjelang wafat. Jangan bilang, kayaknya saya punya dosa banyak ini, kayaknya saya tidak selamat. Itu dilarang oleh ulama. Ya, karena amalan terakhir yang kita miliki menjelang wafat adalah harapan. Ar-raja, harapan kepada Allah atas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini gelar terpuji, yaitu menjadi hamba Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Allah sudah mengakui sebagai hamba. Makanya di surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad afdalil habaib wa ala khatanihi amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ala sibtail Hasan wal Husain wa ummihim al batuli zahra'i dhawil mafakhiri wal managib salatan wa salaman daimain abadan sarmada la yuhsihim al hasib wa as'aluka Allahumma bijahihim ladaika an tuzila lana al ataya wal mawahib wa an tasrifa anna jami'al balaya wal masaib wa an tulhiqana bihim ya Allah ya Rabbana fi a'lal maratib. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adana ni'mallah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kuti ajsadi wa ruwahi wa gidaiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhumah wa tafarraqan ba'di tafarrukan ma'asumah wa la taj'al minna wa la minna syakiyala mahrumah. Allahumma nafih qulubana ani ta'luki biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.